Assalamualaikum Bapak. Masalah. Baik, perkenalkan saya Indah Melinda Putri. Saya dari Stikes Bani Saleh yang sedang praktek di Puskesmas. Hari ini kita akan melakukan penyuluhan Pak, penyuluhan tentang osteoartritis. Tepatnya di sini saja, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, Apakah Bapak bersedia? bersedia silakan Neng. Alhamdulillah Bapak bersedia. Sebelum kita lebih lanjut, Bapak tahu osteoartritis itu apa? Itu kalau nggak salah peradangan sendi nih. Ya betul Bapak, peradangan sendi. Lebih khususnya saya akan lebih menjelaskan ya Pak, apa Ya. osteoartritis itu. Nah, Bapak bisa baca leaflet hmm, tentang osteoartritis. Jadi, pengertian osteoartritis itu adalah peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. hmm, Jenis artritis itu peradangan sendi yang paling sering terjadi. Yang sering terjadi itu terasa sakit, ya, kaku, bengkak, seperti yang Bapak jelaskan di bagian kaki ya, kanan, kiri ya Pak, Kiri. kiri Bapak. ya. Penyakit ini bisa menyerang semua sendi, namun sendi di jari tangan, lutut, pinggul, dan tulang punggung. Sendi-sendi yang paling sering terkena itu yang tadi saya sebutkan ya Pak. Gejala yang timbul saat mengalami osteoartritis akan berkembang secara perlahan. Proses perkembangan penyakit itu berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi dua Pak. Ya, Yang pertama itu osteoartritis primer, yaitu radang sendi yang tidak memiliki penyebab atau tidak memiliki gejala dan tidak disebabkan oleh penyakit maupun proses perubahan lokasi sendi. ya, Sedangkan yang kedua itu osteoartritis sekunder, terjadi disebabkan oleh inflamasi atau kelainan pertumbuhan tulang, faktor keturunan, dan imobilisasi yang terlalu lama. Bapak tidak ada faktor keturunan juga kan? nggak ada Neng. Nggak ada ya Pak. Nah, penyebab osteoartritis itu adalah kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kerusakan ini berkembang seiring dengan berjalannya waktu Pak. Kondisi ini dimulai saat tulang rawan yang merupakan bantalan perlindungan tulang mengalami kerusakan, seperti geser tulang, jadi akibatnya bengkak ya Pak. Ya, Kerusakan ini kemudian menyebabkan terjadinya gesekan langsung antara tulang. Jadi tulang ketemu tulang itu gesek Pak. Itu makanya disebabkan peradangan pada sendi, jadi bengkak ya Pak. Gesekan ini lama kelamaan akan merusak dan menyebabkan peradangan pada sendi. Pertambahan usia adalah salah satu faktor utama terjadinya kondisi ini. ya, Faktor yang beresiko ada beberapa ya Pak, antara lain jenis kelamin wanita, terutama yang sudah menopause. Yang kedua mengalami obesitas atau kegemukan ya Pak. ya, Yang ketiga itu mengalami cedera pada sendi atau pernah mengalami operasi pada tulang sendi. Yang keempat, melakukan pekerjaan atau aktivitas fisik yang menyebabkan sendi tertekan secara terus-menerus. Yang kelima, memiliki riwayat osteoartritis di keluarga. Itu keturunan, di Bapak kan nggak keturunan ya Pak? ada. Yang keenam, menderita penyakit tertentu seperti reumatik atau hemochromatosis. Yang ketujuh, mengalami kelainan bawaan atau cacat pada tulang rawan atau sendi. Itu faktor ya Pak. Dan sekarang gejalanya. Gejala pada tahap awal atau penderita osteoartritis akan merasakan rasa sakit atau nyeri sendi dan kaku pada sendi yang Bapak rasakan. Nyeri ya Pak. Gejala yang timbul akan berkembang secara perlahan dan menjadi semakin parah seiringnya waktu. Seperti kayak Bapak kemarin bengkak yang besar ya Pak di bagian kaki kiri ya Pak. Hal ini akan membuat penderita kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari karena merasa kesakitan ya Pak. Selain rasa sakit dan kaku, beberapa gejala yang bisa terjadi adalah yang pertama, pembengkakan pada sendi. Itu Bapak ya Pak
mengalami ya. Yang kedua, munculnya suara gesekan pada sendi ketika digerakkan. Bapak kemarin terasa kayak ada gesekan pada sendi, Pak? Ya kayaknya seperti itu deh. Kayak gitu. Yang ketiga, melemahnya otot dan berkurangnya massa otot, Pak. Yang keempat, munculnya tali atau tulang tambahan. Yang kelima, munculnya benjolan pada sendi yang ada di jari tangan. Yang keenam, bengkaknya jari tangan. Itu gejalanya ya, Pak. Cara pencegahannya itu tidak dapat dicegah, namun dapat menurunkan resiko penyakit ini dengan beberapa hal. Ini tidak bisa dicegah, Pak, namun ada beberapa cara yang bisa kita rubah, Pak. Makanya yang pertama itu menjaga berat badan menjadi ideal, Pak. Yang kedua itu melakukan peregangan otot secara rutin dengan olahraga. Habis penyuluhan ini kita akan melakukan senam otot ya, Pak. Yang ketiga itu menjaga postur tubuh saat duduk atau berdiri. Jadi tidak boleh bungkuk ya, Pak, harus tegak. Nah, yang terakhir itu beristirahat dengan cukup dan teratur. Bapak suka begadang nggak? Jarang sih Neng, kadang-kadang gitu lah ya bola kayak gitu, tapi nggak sering sih. Cuma sesekali ya, Pak? Sekali. Cuma sekali. Baik, Pak, cara pengobatan osteoartritis itu yang pertama olahraga. Iya. Aktivitas fisik dapat memperkuat otot-otot di sekitar persendian dan dapat membantu meringankan kekakuan. Usahakan setidaknya 20 hingga 30 menit gerakan fisik setidaknya setiap hari, kayak jalan santai gitu, Pak, atau keliling dari depan sampai belakang kayak gitu. Kedua, cukup tidur, Pak. Mengistirahatkan otot-otot dapat mengurangi perbengkakan atau peradangan. Tidur yang cukup di malam hari juga dapat membantu mengatasi rasa sakit dengan lebih efektif. Dan yang ketiga, penurunan berat badan. Kelebihan berat badan biasanya membuat sendi tegang dan menyebabkan rasa sakit. Dengan begitu, menurunkan berat badan yang berlebihan membantu meringankan tekanan sendi dan mengurangi rasa sakit. Berat badan yang ideal juga dapat menurunkan resiko masalah kesehatan lainnya seperti diabetes atau penyakit jantung. Nah, yang keempat itu terapi hangat dan dingin, Pak. Oleskan kompres hangat atau dingin pada sendi yang sakit, Pak, sekitar 15-20 menit. Itu beberapa kali sehari, Pak. Jadi Bapak kan di kaki kiri ya, Pak. Jadi Bapak kompreskan selama 15 atau 20 menit saja, Pak, setiap hari ya, Pak. Nah, Pak, komplikasi osteoartritis yang tidak mendapatkan penanganan dapat menyebabkan nyeri dan rasa tidak nyaman. Kondisi ini menyebabkan penderita mengalami beberapa komplikasi seperti gangguan tidur, gangguan kecemasan, depresi, kematian jaringan tulang, infeksi pada sendi, saraf terjepit dan tulang di bagian belakang. Dan alhamdulillah Bapak juga ngerasain itu langsung pergi ke dokter ya, Pak, berobat. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah nih, Pak, materi tentang penurunan osteoartritis sudah selesai. Baik, Bapak bisa menyimpulkan apa itu osteoartritis secara singkat? Peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang. Betul. Baik, Pak, kalau misalnya cara untuk mengurangi rasa nyeri, Pak? Rasa nyeri kompres dingin, kompres hangat, terus tidur yang cukup, banyak olahraga, senam. Betul, Pak. Baik, Pak, betul ya. Kalau misalnya untuk cara pencegahan dari osteoartritis itu apa ya, Pak? Pertama, menjaga berat badan yang ideal, Betul. selalu aktif, rajin bergerak dan berolahraga, Betul. menjaga postur tubuh, melakukan peregangan otot secara rutin, beristirahat yang cukup. Alhamdulillah ya, Bapak sudah memahami materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya kita akan melakukan senam ya, Pak. Sekitar 10 menitan saja ya, Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya nih. Baik, Pak. Pak, Bapak ikuti saya ya. Angkat kakinya ya, Pak, selama 4 kali. 1, 2, 3, 4. Pindah ke kiri ya, Pak. 1,
ya Pak, seperti ini Pak. Selama 4 kali ya Pak. Ya. Ayo kita mulai Pak. 1, 2, 3, 4. Sebelah kiri ya Pak, gantian. 1, 2, 3, 4. Lanjutnya kita berdiri Pak. Bapak kaki jinjit 1 sampai 4 kali ya Pak. Kanan dulu ya Pak. Ya. 1, 2, 3, 4. Lanjut kiri ya Pak. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kaki angkat seperti ini ya Pak. Selama 4 kali. Ya. Kita mulai Pak. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah Bapak, penyuluhan dan senam sudah kita lakukan. Bagaimana perasaan Bapak? Senang nih. Alhamdulillah Bapak senang.